Tapi dia agak kurang sehat, mungkin stres ya. Kemarin itu aku tanya sampai, kok lu nggak ganti-ganti baju sih? Bajunya memang cuma satu, cuma ada satu, ke hotel juga nggak bisa gitu kan. Sampai akhirnya pulang Jakarta udah satu baju itu aja. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Udah ketemu Mbak Vina atau seperti apa? Enggak ada ketemu, tetap komunikasi aja gitu. Cuma biarkan Ferry aja nanti yang menjelaskan. Tapi dia agak kurang sehat, mungkin stres ya. Kemarin itu aku tanya sampai, kok lu nggak ganti-ganti baju sih? Bajunya memang cuma satu, cuma ada satu, ke hotel juga nggak bisa gitu kan. Sampai akhirnya pulang Jakarta udah satu baju itu aja gitu. Terus pulang-pulang rada sakit ya, agak kurang sehat mungkin karena dia kan memang nggak boleh terlalu stres kan. Begitu stres dia pasti kena lambungnya, kena kepalanya gitu. Jadi dia cuma bilang, aku mau tenang dulu deh mak, belum bisa banyak cerita gitu kan gitu. Terus ya harapan aku sih semoga kalaupun memang mau bercerainya dengan baik-baik, apalagi kan mereka saling cinta, pernah mencintai gitu kan. Mudah-mudahan bisa memaafkan dan melepaskan baik-baik juga, harapan aku. Tapi sih kalau dari Ferry-nya sih masih mengharap bisa kembali ya, dan bisa kembali dan dia sedih banget, sedih karena memang sebenarnya dia bilang, Cip, gak ada yang bisa percaya sama gue, nggak apa-apa, cuma ceritanya nggak seperti apa yang berkembang sekarang, gitu aja sih. Apa sih yang buat Mas Ferry kilap sampai kayak gitu banget? Sudah akumulasi ya, tapi yang namanya rumah tangga itu kan pasti ada pertengkaran, ada percekcokan. Cuma ya baik lagi gitu kan. Nah, terakhir juga aku tanya, sebelumnya kan mereka udah ke Hong Kong kan, jalan-jalan itu harmonis kok gitu. Ya aku tanya waktu pas di Hong Kong kemarin gimana gitu, udah ada tanda-tanda gimana? Enggak kok, masih harmonis aja waktu kita terakhir ke Hong Kong gitu. Kan yang aku dengar kan 3 bulan setelahnya katanya kan udah kurang baik hubungannya. Terus dia bilang gitu. Pemicu yang sensitif apa sih? Pemicu yang sensitif kira-kira dari antara mereka yang sering kan biasanya curhat ke minta pertimbangan nih, karena Mbak Teteh dulu kan sebagai orang yang deket juga, biasanya apa sih ini? Itu nanti biar Ferry aja deh yang menjelaskan ya. Aku takut salah, takut nanti kanannya nggak suka gitu kan, karena kan memang nih urusannya mereka ya. Aku cuma minta begini aja, Fer, nanti kamu harus ada bicara, nggak bisa kamu diam gitu, biar kalau memang kamu nggak merasa seperti apa yang dituduhkan, kamu bicara supaya ada berimbang lah gitu. Dia bilang sih, aku juga aneh ya, waktu pas lagi ribut-ribut kan ada mediasi tuh gitu, mereka WA-WA-an karena udah mau maafin, dia bilang udah mau maafin, udah kita mau balik lagi lah, mau baik-baik, udah mau maafin ya gitu. Udah aku seneng dong gitu, tapi nggak taunya terus tiba-tiba berubah jadi tetap ingin bercerai gitu. Jadi kayak dia merasa kayak ada sesuatu yang membuat Vena jadi berubah lagi. Kalau trauma kan banget ya, Mbak Vena trauma banget gak sih sama Mas Ferry dengan tindakan KDRT itu, kayaknya jadi trauma gitu ya, jadi cerai tuh. Udah ada komunikasi belum sama, kalau Mas Ferry kan udah sama Mbak Venanya udah? Kalau sama Venanya enggak, aku lebih kepada Ferry, tapi kalau misalnya Vena mau WA aku juga pasti aku akan respon dengan baik. Intinya aku juga prihatin juga ya sama hubungan mereka gitu kan, karena aku kemarin lihat mereka tuh bahagia banget gitu kan, seneng banget. Ya alhamdulillah ya, Ferry sekarang udah di Jakarta dalam keadaan memang lagi kurang sehat, lagi pengen berpikir, dia nggak mau bikin sesuatu keadaan jadi lebih emosi. Intinya dia nggak mau melihat emosi supaya
intinya dia udah pasrah, jadi aku pasrah. Kalau emang Vena mau cerai sama aku nggak apa-apa mak. Mungkin ini udah jalannya seperti ini gitu kan. Tapi aku berharap aku bisa dia tahu bahwa aku tuh masih sayang, mencintai dan ingin memperbaiki. Tapi kalau Venanya udah nggak mau, ya mau gimana lagi. Aku bilang ya udah, kamu sekarang lebih refleksi dulu aja deh, menenangkan diri. Takutnya nanti Venanya takut jadi lebih emosional kan. Ya intinya aku kepengen mereka bisa berpisah dengan baik-baik aja. Tapi posisi dari Mas Ferry sendiri saat ini tinggal di rumah Mami Vena yang lama kah atau gimana? Udah nggak bisa kan, memang yang aku tahu dia udah nggak bisa masuk ke rumahnya. Udah nggak, ya cuma hanya baju yang menempel di badannya aja gitu. Ada merasa bersalah nggak sih? Pernah kan katanya teteh yang nyeblangin kan, ada merasa sedikit kalau aku merasa bersalah, akunya mesti harus tahu dari awal dong gitu kan. Aku tuh nggak melihat sosok pribadi Ferry yang temperamen dan emosional ya gitu. Jadi makanya pas dibilang Ferry KDRT tuh aku terkejut banget, kaget banget. Apa Ferry sekasar itu sama perempuan gitu kan. Kalau waktu berteman sama aku, Ferry tuh caring banget gitu, yang seperti dilihat di video-video mereka lah gitu. Memang caring orangnya, dan dia berusaha untuk menyenangin hati orang terus gitu, dengan candaannya dia, dengan lucu-lucuannya dia gitu. Bahkan bisa dilihat kan video-video sebelumnya betapa Vena tuh bahagianya bersama Ferry gitu kan, dengan ngakak-ngakaknya apa. Itulah badi yang saya tahu soal Ferry gitu kan. Kalau misalnya juga saya lagi sedih, kalau saya lagi marah tuh dia paling gampang, aduh maafin ya mak, jangan marah ya sama aku ya gitu. Bahkan aku lihat juga dia juga sebenarnya banyak minta maafnya ya gitu. Nah, kalau mungkin lagi emosi, perempuan kan gitu ya, kadang-kadang kalau walaupun marah-marah, sayang ya masih marah gitu ya gitu. Kalau Ferry orangnya cepet baik. Tapi Mbak Vena kayaknya trauma banget ya dengan ini. Nggak tahu deh saya. Vena udah mencoba menghubungi nggak atau menemui langsung Mbak Venanya? Kan udah nggak bakalan diangkat, nggak bakalan. Dan sebagai sahabat ya, melihat statusnya Kang Ferry sendiri sudah menjadi tersangka, mungkin iya sedih juga lah. Aku bilang ini harus cepet ya gitu, karena kan menurut Ferry kan kenyataan yang sebenarnya tidak seperti itu, cuma kan nggak ada yang percaya gitu, dengan karena dia sudah terlalu banyak dijulitin netizen sebagai laki-laki yang gimana, udah tau lah kita ya gitu kan. Jadi dia ngebela diri itu udah nggak bisa, dia tuh pasrah, walaupun dia berkali-kali bilang, mak, gue bukan orang jahat mak. Ya aku percaya, tapi gimana menjelaskannya gitu kan, karena kan buktinya kan memang terlihat di medianya kan seperti itu gitu kan. Ya kamu harus bisa bicara, aku bilang, dengan keadaan, dengan yang sebenarnya, jangan sampai akhirnya nanti tambah terpojok. Dia bilang aku nggak mau bikin Vena marah, jadi lembek banget gitu loh. Karena kan selama Ferry tuh kalau dibilang iya kamu ini iya aja, intinya untuk meredahkan emosi gitu, iyanya dia gitu. Tapi dia nggak berpikir dengan iyanya dia akan mencelakakan dia sendiri gitu, menurut aku ya gitu. Aku suka gemes, kadang-kadang Vena juga suka gemes kan, kok Ferry ini kadang-kadang jadi laki-laki terlalu lembek gitu, terlalu lembut, terlalu dia aja deh, ya udah deh terserah deh, iya untuk menenangkan gitu intinya. Kamu ini kan iya selalu kayak gitu. Sama aku aja gitu banget gitu ya, orang nggak ada pendirian sih gitu. Itulah yang aku bilang, kamu tuh nggak sadar, kamu tuh menjerumuskan dirimu sendiri. Kamu nggak sadar kamu membahayakan diri kamu sendiri dengan statement yang mestinya tidak kamu sampaikan di tempat yang tidak tepat gitu loh. Gitu loh. Aku bilang, kamu mengakui semua kok ada RT di kantor polisi. Aku bilang gitu kan, Ferry Irawan mengakui KDRT gitu kan. Iya mah, iya aja deh. Kayak gitu loh. Karena aku kesel kan, gitu. Emang kamu tuh nggak pernah berubah deh untuk masalah ketegasan. Wabarakatuh. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Pernahkah Rasulullah SAW memukul istrinya? Kita lihat. An Aisyah taqalat, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadihi wala imra'atan wala khadiman. Aisyah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul apapun dengan tangannya, tidak memukul wanita dan pembantu. Hadis riwayat Muslim. Memang ada keterangan dalam tafsir Al-Qurtubi, pukulan seorang suami kepada istri, pukulan yang tidak
menyakiti. Digambarkan di situ dengan apa pukulan yang tidak menyakiti itu? Asyiwak wasibuhu yadribuha bih. Memukulnya dengan menggunakan siwak atau seukurannya. Artinya pukulan yang tidak menyakiti hanya sebatas sebagai edukasi. Maka dari hadis Aisyah tadi di dalam kitab Majmu' di situ disebutkan fi hada dalilun ala annal aula tarkud darbi lin nisa'i. Hadis ini adalah dalil bahwa lebih utama tidak memukul istri. Maka kalau saya begini, saya setuju dengan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kalau ada seorang suami melakukan kekerasan, bahkan menghajar istrinya sampai babak belur, istri kemudian mendapatkan pendampingan dari Komnas Perempuan untuk mendapatkan hak-haknya. Saya setuju. Karena kadang-kadang suami itu berlebih-lebihan dan terlalu jauh. Melegitimasi diri sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai imam. Padahal kadangkala belum bisa menjadi imam yang baik. Belum bisa menjadi pemimpin rumah tangga yang bertanggung jawab. Mukul istrinya, aku imam. Gak bisa dong bro. Istri kita juga begitu banyak membantu dalam rumah tangga. Ekonomi, bantu mengasuh anak, menyelesaikan pekerjaan rumah, melayani suami, dan lain sebagainya. Maka kita tidak boleh sewenang-wenang kepada istri. Nah, terkait dengan ceramah Ustazah Oki, saya yakin Ustazah Oki juga istri kok. Saya yakin beliau tidak sepakat dengan kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin dugaan saya pemilihan contoh dan pemilihan diksi kalimat yang kurang pas. Saling mengingatkan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ingat, istri yang baik adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya, dan suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita.